Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya Bu Dina ya. Mohon maaf hari ini sedikit berbeda ya. Iya. Saya mengajak Ibu Dina untuk pengen ada kerjasama di mana kerjasama ini saya harus melakukan observasi. Nah, sekiranya Bu Dina siap? Insya Allah. Siap untuk dilakukan observasi ya. Iya. Ya, sebelum kita melakukan observasi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bu Dina itu memegang kelas berapa nih? Kelas 2. Kelas 2. Oke. Nanti yang akan saya observasi, yang kita akan observasi, Bu Dina materi tentang apa? Tentang perasaan diri sendiri dan menghargai perasaan orang lain. Tujuannya? Tujuan pembelajaran, jadi nanti di ranah kognitif saya peserta didik nanti bisa mengungkapkan mengenai perasaan dirinya, dan yang keduanya nanti bisa menyebutkan atau menunjukkan mengenai ekspresi atau perasaan yang dirasakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Kalau seperti itu, kira-kira ada yang pengembangan akan pengen hendak capai? Di sini saya titik fokusnya pada gaya belajar siswa. Jadi nanti saya berfokus dengan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, dan itu akan ditunjang oleh berbagai media pembelajaran gitu. Jadi saya berencana membuat media pembelajaran itu yang audio dan visual itu nanti akan saya beri berupa video. Kemudian ya untuk yang kinestetik saya lebih ke praktek. Kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk melakukan pertama mungkin strateginya saya akan mengecek kesiapan dulu, terus saya juga akan melihat kondisi perasaan siswa, kemudian nanti juga saya akan memancing apa gitu perasaan siswa pada awal pembelajaran. Setelah itu saya juga menggiring siswa pada pembelajaran mengenai perasaan baik dirinya sendiri atau orang lain tersebut, yang dimana nantinya siswa memang benar-benar dapat atau mampu gitu mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa dibimbing lagi gitu. Terus siswa juga peka terhadap perasaan temannya. Oke, siap. Terima kasih, berarti siap untuk bersama. Insya Allah. Observasi. Siap. Terima kasih. Iya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bapak duduk. Sudah siap belajar? Rangga, silakan kembali ke kursi, Rangga. Iya, Kak Emi, berdoa dulu nih. Siap, mulai.
Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah Pak, baik. Baiknya. Luar biasa nih kelihatannya hari ini begitu cerah nih. Sudah melakukan di minggu kemarin ya, Iya. melakukan Pembelajaran. pembelajaran yang luar biasa ya. Gimana nih sudah mulai ini ada sesuatu ya? Alhamdulillah Pak. Dalam pembelajaran kemarin ada hal yang lumayan terlihat, ada perkembangan yang saya harapkan kepada murid saya terkait dengan penerapan saya mengenai pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kemudian saya juga menerapkan PSE, tapi Pak tetap saja belum sempurna. Ini mungkin tujuan saya, kenapa saya bertemu dengan Bapak hari ini di sini. Saya juga mau sedikit mendapatkan ilmu atau Berbagi ya? Iya. Berbagi pengalaman kemarin ya. Yang kemarin tuh dirasakan tuh apa sih sebenarnya? Begini ya Pak, karena kemarin itu sebetulnya pengalaman pertama saya di SD kita kan baru menerapkan IKM. Sebelumnya saya selalu menerapkan pembelajaran itu menggunakan metode yang diwajibkan di Kurtilas. Kalau di Kurmer ini bagi saya memang baru. Nah, kalau di kelas bawah, pada awalnya saya memang merasa kesulitan bagaimana saya memisahkan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Itu saya merasa itu agak sulit gitu, karena mungkin mereka masih usianya fasilitas. Beda mungkin Pak, Bapak kan mengajarnya di kelas di kelas atas. Kelas atas ya. Iya. Jadi gimana nih Pak kalau misalnya apakah di kelas atas dengan di kelas bawah itu sama cara penerapannya? Saya mau mengambil garis besarnya dulu lah di menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kan, seperti yang auditori gitu, visual, kinestetik. Kalau di kelas bawah kan siswa itu belum terlihat secara paten gitu. Kadang hari ini saya bisa melihat siswa kebutuhan belajarnya ini, besoknya agak lain lagi seperti itu. Kalau di kelas atas itu seperti apa Pak? Kalau dilihat dari hal tersebut itu berbeda ya. Iya. Coba ketika mungkin melihat itu di usia dan jenjang jenjang pemikiran kita, pastilah ada hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kelas bawah. Coba kira-kira kan ketika di kelas atas itu siswa diberikan yang bentuk konkret itu mereka bisa langsung kan? Iya. Kelas bawah itu. Nah itu. Kita coba kalau Bu Dina nih kebayang dulu nggak misalkan untuk membedakan dulu si anak itu tadi kan ada ranahnya mungkin kira-kira caranya kenapa terbersih atau sudah melihat sudah melihat si anak itu bahwa ditentukan si ini teh kekurangannya di sini atau kalau ini dari mana dulu gitu. Saya itu kalau di kelas bawah ya Pak melakukan tes awal. Jadi tes awalnya juga sangat simpel gitu Pak, saya bikin. Seperti saya cukup dengan menayangkan satu video dalam pembelajaran itu, kemudian saya lakukan, saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengamati video, kemudian si peserta didik itu diberi pertanyaan, tentu saja saya ada rentang nilainya untuk menentukan pemahaman tersebut. Jadi setelah ada jawaban dari siswa, dari situ saya mulai bisa menentukan, oh ini siswa ini di sini nih kemampuannya gitu. Namun hal tersebut juga tidak 100% berhasil sebetulnya Pak, karena mungkin tidak tahu pengaruhnya itu karena mereka masih
usia dini atau masih juga ada yang belum tersentuh oleh saya gitu ya, pengetahuannya atau kemampuannya itu sampai mana, atau juga bisa jadi kekurangan saya dalam menyampaikan tes awal itu belum sesuai dengan tujuan saya ingin mengetahui kemampuan siswa tersebut. Gaya Iya. Ketika ibu kan barusan sudah memaparkan bahwa sudah bisa dengan diagnosis ini, kira-kira nih apa yang selain itu ibu baca-baca atau melihat dari video untuk menentukan itu, atau hanya cukup di sana saja? Tidak, saya cari-cari ya Pak, lebih ke ATM sih. Cari ada di Google tuh yang tes gaya belajar siswa. Nah itu linknya saya bagikan di grup siswa, tentu saja dibantu oleh orang tua. Hasilnya memang terlihat gitu ya, kebanyakan kan anak gaya belajarnya tuh auditori, ada juga kinestetik sebagian kecil, ada juga visual. Itu dilihat dari hasil jawaban kuesioner yang linknya saya bagikan. Nah tapi Pak, kalau dari hasil itu sebetulnya tidak 100%. Kalau yang misalkan hasil anak A hasilnya kinestetik, tapi dalam lapangan saya belum tentu gitu, belum tentu anak itu 100% kinestetik. Ternyata seperti itu Pak. Jadi bagaimana ya, saya tuh ingin sharing sama Bapak agar saya berhasil gitu menerapkan atau memberikan pelayanan terhadap siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dengan cara seperti apa ya saya menerapkan pada siswa yang masih usia dini. Siap, terima kasih. Itu luar biasa ya Bu Dina yang dilakukan dengan proses tadi mencoba untuk mendiagnosis, terus dengan sebatas baru pengetahuan awal. Ternyata Bu Dina melakukan lagi selanjutnya, di mana Bu Dina melakukan pencarian lagi. Itu merupakan hal yang luar biasa yang Bu Dina lakukan, walaupun tadi katanya Bu masih kurang maksimal ya, masih kurang maksimal. Kalau di sini coba kita bayangkan kalau misalkan dari dicoba di evaluasi kembali lagi, mungkin kita evaluasi kembali ketika ibu melakukan langkah pertama dengan langkah kedua, terus kira-kira nih ibu kalau dicari lagi kekurangannya itu di sebelah mana? Kemarin kan saat pembelajaran saya juga menerapkan di rancangan pembelajaran saya menerapkan hal tersebut ya. Ini untuk kebutuhan belajar auditori ini, untuk yang visual ini, mungkin estetik ini sudah dipilah-pilah. Kemarin itu saat diterapkan di pembelajaran, kemudian memang terlihat Pak seperti kinestetik ya. Kemarin kan saya mengenai pengungkapan perasaan. Jadi kalau yang auditori sama visual itu karena hampir mirip, saya sajikan saja video mengenai cerita bentuk perasaan gitu. Kalau yang kinestetik saya itu lebih ke gambar ekspresi. Siswanya saya beri gambar ekspresi, kemudian jadi saya beri dulu pertanyaan pemantik kepada anak, apa yang kamu rasakan gitu. Itu khusus untuk anak yang tipe belajarnya itu kinestetik. Mereka mengambil kartu ekspresi sesuai dengan perasaannya, kemudian tampil di depan dan menceritakan ini yang saya rasakan. Tapi simpel sekali ya Pak, bahasa anak kelas 2 itu seperti ini. Ibu, saya merasakan sedih karena hari ini saya mau berangkat ke sekolah, katanya tidak mandi karena airnya karena lagi musim kemarau, katanya seperti itu. Nah kalau dilihat dari situ, saya merasa hingga 90%, 88% cara tersebut berhasil. Jadi kan tujuan pembelajaran saya itu bagaimana peserta didik bisa mengungkapkan perasaan, terus bisa mengidentifikasi perasaan
sesuai dengan gambar gitu ya, atau sesuai dengan yang mereka rasakan. Nah, 88% dalam pembelajaran yang kemarin saya terapkan itu alhamdulillah berhasil pada siswa yang kinestetik. Kemudian kalau pada yang siswa yang kebutuhan belajarnya audio atau visual, itu saya kan sajikannya berupa video dan cerita. Saya bercerita dulu, kemudian mereka menanggapi. Ada sebagian dari 100% lah, hanya 70 yang bisa menjawab. Nah, mungkin sisanya yang 30 itu saya rasa saya belum mengetahui dengan jelas atau masih abu-abu gitu kebutuhan belajarnya, apakah ini benar auditory atau apakah ini benar visual, atau malah saya yang salah gitu menempatkan ini. Itu ada kemungkinan ya, Iya, atau bisa juga mereka jadi kinestetik berubah. iya. Coba kalau misalkan kita ambil saja sampel, misalkan ada berapa orang yang belum bisa ditentukan, kira-kira kalau jumlah peserta kelas 2 kan ada 40 ya, yang kinestetik itu sekitar 7 orang. Nah, yang masih abu-abu, saya bilang abu-abu. Maaf ya Pak, saya bilang abu-abu karena putih enggak itu enggak. Apakah itu auditory atau kinestetik atau visual yang belum Iya, ketahuan? itu sekitar ada 8 orang. Oke, berarti ada 8 orang yang pernah dites diagnosis awal, Iya. terus pernah ditentukan dengan link, ya. Iya, Ternyata ketika dipraktekkan dengan konsep yang yang visual visual audio. yang ditulis, ternyata 8. Itu Iya. masih apakah si anak ini kemana ya? Sebenarnya di tes awal mungkin dia kinestetik, Iya, ternyata dilakukan dengan tahap tersebut pembelajaran. ternyata di visual ya, Iya. seperti itu atau sebaliknya. Nah, kira-kira nih kalau misalkan diambil 8 orang tersebut oleh Bu Dina, apakah mau lebih mendalam lagi atau udah seperti itu aja kira-kira nanti? Untuk selanjutnya mungkin saya harus bisa mengambil ya, menentukan memang ini sih anak harus gaya belajarnya itu yang mana nih. Saya memang harus menentukan, itu udah PR buat saya Pak. Jadi memang harus saya lakukan ke depannya itu. Nanti saya akan lakukan tes lagi. Kemudian saya juga mau sharing dengan orang tua gitu. Jadi kalau di rumah ini anak lebih kemana nih? Biasanya kan kalau kata orang tua ini di rumahnya aktif, kayak sukanya begini, terus dia itu seperti ini. Mungkin mudah-mudahan gitu saya bisa mendapatkan ini si anak kebutuhan belajarnya masuknya kemana nih gitu. Kalau saya sharingnya dengan orang tua, mungkin kalau di sekolah kan hanya lingkup belajarnya cuma sedikit waktu, terus sempit sekali gitu kalau menurut saya. Jadi kalau di rumah kan banyak waktu, terus kalau orang menurut pendapat dari orang tua kan mereka lebih banyak waktu ya melihat si anak itu kesehariannya seperti apa. Nah, kedepannya mungkin saya akan mengambil keputusan itu dari itu Pak. Mengambil ke orang tua ya? Iya. Yang awalnya di sekolah, sekarang ke orang tua, karena memang benar-benar bingung Pak. Jadi takutnya begini, ini anak kan kalau dikasih media untuk auditory dan visual memang belum terlihat ya kemampuannya. Takutnya saya salah, nanti kalau saya tiba-tiba masukkan ini ke grup kinestetik, saya takut salah juga gitu. Jadi takutnya si anak malah terbebani. Kalau tesnya itu bakal beda atau sama? Kemungkinan beda. Iya. Mungkin akan lebih spesifik lagi. Iya, kemungkinan beda Pak. Jadi kan kemarin dari tes hasil kemarin tuh hasilnya visual, ada juga auditori ini yang 8 anak. Terus pas di tes yang konkretnya tetap itu hasilnya. Tapi saat pembelajaran berlangsung, ini anak tidak muncul. Dikasih media auditori dan visual itu anak tidak kayak kagugusur gitu istilahnya. Nah, kalau saya tiba-tiba masukkan mereka ke anggota yang kinestetik, saya juga takut memperkosa anak.
pasti seperti itu ya. Iya. Kalau misalkan kan sekarang udah kelihatan ya, barusan saya mendengarkan Bu Dina tadi tujuan awal pengen tahu sih si Andi itu kemana ya, karena itu berdampak kepada pembelajaran juga untuk menentukan si Andi itu gaya belajar seperti apa ya. Iya. Lalu ketika barusan kita berbincang nih, kira-kira sudah ketahuan nggak di kendala atau kesimpulan yang tadi dipikirkan masalah itu sekarang sudah ada jawaban atau belum? Atau sudah oh ya berarti saya harus melakukan ini atau melakukan apa? Sudah belum? Iya. Yang paling yang saya garis bawahi ini ditebalkan juga. Ditebalkan. Jadi memang benar-benar saya harus menindaklanjuti 8 anak ini. Saya harus lebih intens komunikasi dengan orang tuanya, orang yang paling dekat, dan secara dilihat dari kedekatan kebanyakan waktu untuk itunya ya orang tua, tidak ada lagi. Kita tes terus ke orang tua ya. Nah, kira-kira nih tindak lanjutnya itu kira-kira akan kapan atau bagaimana sih tahapannya, waktu-waktunya? Karena kebayang saya paling saya lakukan di hari Sabtu. Iya, pada hari Sabtu kan saya waktunya luang, itu kan pelajaran PAI, jadi saya tidak ada kelas. Itu kesempatan saya untuk komunikasi dengan orang tua. Mungkin caranya saya di WA dulu lah orang tua gitu. Saya minta ke luangan waktu mereka mungkin gitu, untuk datang ke sekolah. Saya ngobrolnya sambil ngopi juga. Jadi agak bisa kan. Jadi kalau dipanggil seperti ini, ibu punten ya, ibu punten ya ke sekolah ada periode, kalau gitu mah asal resmi. Terus takutnya orang kata wah ada apa, nanti jawabannya juga takutnya diada-adakan gitu, nanti malah saya nggak dapat hasil gitu. Jadi lebih hasil maksimal dengan cara seperti itu. Oke. Biasanya kalau dengan cara santai gitu kan lebih kegali gitu. Biasanya lebih natural. Nah justru itu yang saya bilang, ini anak di rumah kayak gitu. Jadi sekarang kalau saya lihat ini wajahnya teman-teman berseri-seri ya, berarti udah keluar kan? Udah keluar semua tentang permasalahan tadi. Berarti ketika saya mendengar hal tersebut, saya merasakan ada satu tentang tujuan tadi tentang sisi itu sudah ketahuan sekarang. Yeah. Terus rencana dari Bu Dina terkait tahapan-tahapan yang sudah ditemukan berarti hanya fokus ke 8 orang ya, yang belum masih abu-abu. Terus tahapan Ibu ingin melakukan dengan cara dites lagi, melakukan komunikasi dengan orang tua, seperti itu. Berarti mudah-mudahan yang Ibu lakukan tahapan-tahapan tersebut, karena itu kan udah ketahuan ya jawabannya, terus tahapannya tinggal pelaksanaannya. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu mendapatkan hasil yang lebih maksimal kembali, yang tadinya 8 orang menjadi 6 orang atau 1 orang yang bisa nanti ditentukan oh seperti inilah pembelajaran yang lebih efektif kepada siswanya. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih dulu. Terima kasih alhamdulillah, terima kasih atas semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.